Hai guys, jumpa lagi dengan aku Dirga di 30 Days Challenge Talking into Camera. Gimana kabarnya? Sehat kan? Jadi hari ini adalah hari ke-15 aku ngomong di depan kamera. Ya, setupnya agak beda ya, karena hari ini weekend, aku lagi di rumah. Dan aku lagi nyoba setup recording baru yang sifatnya bisa dibilang mobile ya. Jadinya aku pakai DJI Osmo Action 1 dan audionya aku rekam terpisah. Hopefully works ya. Jadi hari ini aku mau bahas tentang menabung. Jadinya mungkin ini keresahan kita semua ya, para Gen Z. Kita mungkin bisa mendapatkan pendapatan yang lumayan, tapi kesusahan untuk menabung. Oke, jadi aku mau share pengalamanku tentang bisa dibilang perjalanan menabung ya dari awal bekerja. Jadinya ketika awal-awal bekerja ya kita nggak expect banyak ya, pendapatannya pasti mendekati UMR lah. UMR sudah diperhitungkan oleh BPS untuk hidup sendiri. Jadinya ketika pendapatan kita mendekati UMR ya kita nggak bisa expect banyak lah untuk bisa menabung. Jadinya ketika bisa sedikit lebih dari UMR pendapatannya, bisa menggunakan suatu framework yang namanya 50-30-20. 50% untuk kebutuhan, 30 sebenarnya untuk keinginan dan 20 tabungan, tapi aku switch sedikit ketika aku awal-awal, jadinya 50 untuk kebutuhan, 30 untuk tabungan, dan 20 untuk bersenang-senang. Nah, seiring berjalannya waktu, itu frameworknya work sih buat aku, karena aku bisa menabung, kemudian juga bisa memenuhi kebutuhanku. Kemudian setelah adanya experience kita meningkat, otomatis pendapatan kita juga kan meningkat. Nah, 50-30-20 ini mulai tidak relevan karena kan seharusnya kita tidak meningkatkan gaya hidup, tapi 50-30-20 ini jika kita gajinya naik kan pengeluarannya naik juga. Nah, itu tidak bijak, kurang bijak. Jadinya sebaiknya kita tentukan dulu kita sebulannya itu habis berapa sih untuk hidup dan gaya hidup. Nah, sebisa mungkin gaya hidupnya ditekan sehingga rasio untuk menabungnya bisa bertambah. Kemudian aku juga terinspirasi dari videonya Timothy Ronald sih. Jadinya dia tuh bilang untuk bisa gamifikasi kekayaan, buatlah file di Excel. Jadinya catat per tanggal, misalnya tanggal 1 awal bulan, catat net worth kamu berapa. Nah, kemudian ketika kita mencatat, kemudian kita melihat, oh bulan ini kekayaan kita segini, bulan selanjutnya kekayaan segini. Jadinya kita semangat untuk, wah kita harus chartnya harus naik nih, bulan depan chartnya harus naik nih. Nah, jadinya kita mendapatkan semangat untuk menabung. Kemudian hal yang paling krusial adalah selalu membuat budget dan menabung di awal, bukan menabung di akhir. Karena menabung di akhir sudah pasti mendapatkan sisa-sisa kan. Jadinya kita harus budgeting dulu, budget pengeluaran berapa, keinginan berapa, nabung berapa. Nah, itu potong lah semuanya dulu di awal. Jadinya langsung nabung di awal. Sehingga kita kan punya batas ya, limit bahwa pengeluaran bulan ini cuma boleh segini. Ya, kita akan follow itu. Kekurangannya kita nabung di akhir itu, uang masih banyak nih, jajan aja. Nah, jadinya kita tidak sadar akan batasnya. Tahu-tahu udah habis. Nggak jadi nabung, habis lagi, nggak jadi nabung lagi. Kayak gitu. Ya aku juga nabung nggak terlalu banyak juga sih, soalnya masih suka jajan. Ya tapi kita usahakan supaya kita mempunyai habit menabung, karena seperti yang orang tua bilang, menabung pangkal kaya. Walaupun kita susah ya nabung terus jadi kaya, at least kita punya simpanan ketika terjadi, amit-amit terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, sekian di 15 aku ngomong di depan kamera. Sampai jumpa di hari berikutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.